Publik yang mengikuti jalannya Moto3 Spanjal di sirkuit Ceres mungkin awalnya tidak terlalu menaruh perhatian pada nama Veda Pratama. Rider muda Indonesia itu memulai balapan dari posisi ke-17, sebuah titik start yang secara statistik cukup sulit untuk menembus persaingan papan atas di kelas seketat Moto3. Menilai perkembangan rider muda bukan hanya dari hasil akhir, tetapi dari cara mereka mengelola tekanan di tengah balapan. Dalam aspek ini, performa Veda memberi sinyal positif. Sempat bertahan di posisi 5 besar tentu bukan pencapaian kecil. Itu berarti ia mampu bertarung dengan rider-rider yang secara pengalaman sudah jauh lebih mapan. Bahkan dalam beberapa sektor, catatan waktunya menunjukkan bahwa ia tidak sekadar ikut rombongan, tetapi benar-benar bersaing secara kompetitif. Bagi pendukung balap Indonesia, pemandangan ini jelas memberi harapan besar. Namun, jika banyak orang mengira kejutan terbesar Veda saat itu adalah keberhasilannya menembus 5 besar, data resmi balapan justru mengungkap sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Dan angka itulah yang membuat pedok Ceres mulai ramai membicarakan namanya. Angka 222,2 km per jam yang mengubah perhatian pedok. Di tengah ketatnya persaingan Moto3 Spanyol, muncul satu data yang langsung menarik perhatian banyak pihak. Catatan top speed Veda Pratama menyentuh 222,2 km per jam. Angka ini bukan sekedar statistik tambahan. Di sirkuit Ceres, kecepatan seperti itu menjadi indikator penting tentang performa motor, setup tim, dan keberanian rider dalam memaksimalkan setiap sektor. Mencapai angka tersebut membutuhkan kombinasi sempurna antara momentum keluar tikungan, kestabilan motor, dan keberanian menjaga throttle tetap terbuka. Untuk rider muda yang masih terus beradaptasi di level ini, capaian tersebut jelas menjadi sorotan. Banyak pihak melihat catatan ini sebagai bukti bahwa Veda mulai menemukan chemistry yang kuat dengan Honda tunggangannya. Top speed memang bukan jaminan podium, tetapi dalam dunia balap, angka seperti ini sering menjadi pertanda bahwa potensi besar sedang berkembang. Lebih menarik lagi, pencapaian itu datang saat Veda sedang bertarung di rombongan kompetitif. Artinya, kecepatan tersebut bukan hasil situasi lintasan kosong semata, melainkan muncul dalam tekanan balapan sesungguhnya. Data ini juga memperlihatkan bahwa dari sisi teknis, Veda punya kapasitas untuk bersaing dengan rider-rider terbaik. Inilah yang membuat banyak pengamat mulai memberi perhatian lebih. Karena jika seorang rider mampu menghasilkan kecepatan seperti itu di Ceres, pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah dia punya potensi. Pertanyaannya adalah, kapan potensi itu benar-benar meledak menjadi hasil besar? Sayangnya, meski semua sinyal positif sudah terlihat, jalannya balapan masih menyimpan tantangan yang tak mudah dilewati. Kenapa performa luar biasa ini belum berujung podium? Disinilah cerita balapan Veda Pratama menjadi semakin menarik. Meski sempat menembus 5 besar dan mencatat top speed impresif, hasil akhir belum membawanya naik podium. Bagi yang hanya melihat klasemen akhir, hasil ini mungkin terlihat biasa. Namun bagi mereka yang mengikuti jalannya balapan lap demi lap, ceritanya jauh berbeda. Moto3 dikenal sebagai kelas dengan margin persaingan paling tipis. Selisih sepersekian detik saja bisa mengubah posisi secara drastis. Saat pertarungan memasuki fase krusial, intensitas meningkat tajam. Rider harus mengambil keputusan cepat, kapan menyerang, kapan bertahan, dan kapan menjaga ban tetap optimal. Di titik inilah, pengalaman sering menjadi pembeda. Veda terlihat sempat kehilangan sedikit momentum dalam beberapa duel penting. Ketika ritme terputus, sangat sulit untuk kembali menempel grup terdepan. Faktor slipstream, positioning, dan timing overtaking memainkan peran besar. Hal-hal seperti ini memang biasanya baru terasah seiring jam terbang. Namun justru disinilah nilai besar dari performa Veda. Ia menunjukkan bahwa kekurangan utamanya saat ini bukan pada kecepatan mentah, bukan pula pada keberanian. Yang masih perlu dipoles adalah race management di momen-momen penentu. Dan kabar baiknya, aspek seperti ini adalah sesuatu yang sangat mungkin berkembang. Dengan dasar kecepatan yang sudah terbukti, proses menuju hasil lebih besar tinggal soal waktu dan pengalaman. Itulah sebabnya, meski tak membawa pulang podium, performa ini tetap dinilai sangat memuaskan.
Karena yang terlihat di Jerez bukan kegagalan, melainkan tanda jelas dari seorang rider yang sedang berada di jalur perkembangan serius. Jerez mungkin bukan akhir cerita, tapi awal sorotan besar. Setelah balapan usai, perhatian terhadap performa Veda Pratama justru semakin besar. Banyak pengamat menilai penampilannya di Moto3 Spanyol sebagai salah satu sinyal paling kuat sejauh ini bahwa Indonesia memiliki talenta yang benar-benar mampu bersaing di level dunia. Alasannya sederhana. Start dari posisi 17, sempat menembus 5 besar, lalu mencatat top speed 222,2 km per jam di trek sekelas Jerez, bukanlah pencapaian yang bisa dianggap kebetulan. Ini adalah kombinasi antara kemampuan, keberanian, dan progres nyata. Bagi rider muda, momen seperti ini seringkali menjadi titik balik kepercayaan diri. Saat seorang pembalap mulai menyadari bahwa dirinya mampu bertarung di depan, mentalitasnya ikut berubah. Dan dalam balap motor, perubahan mental sering menjadi faktor terbesar menuju lompatan performa berikutnya. Banyak pendukung kini mulai menantikan seri-seri selanjutnya. Pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah Veda bisa bersaing, melainkan kapan ia mampu menjaga konsistensi penuh hingga garis finish. Jika tren peningkatan ini terus berlanjut, peluang melihatnya bertarung untuk podium semakin terbuka. Jerez telah memberikan satu pesan yang sangat jelas. Veda Pratama mungkin belum berdiri di podium, namun performanya sudah cukup untuk membuat banyak orang mulai menoleh. Kadang, momen terbesar seorang rider tidak datang saat mengangkat trofi. Kadang momen itu hadir saat ia membuat seluruh pedok sadar bahwa ancaman baru telah datang. Dan setelah akhir pekan ini, nama Veda Pratama tampaknya sudah masuk dalam radar perhatian Moto3.